cari tahu ya Anda masing-masing dari sejak umur berapa Papa merintahkan sholat ya, dan umur berapa kamu mulai melakukannya, minimal sholat aja yang kita anukan ya. Gitu. Jadi karena katanya jadi sholat itu yang agama, dan nanti di akhirat itu amalan yang paling akan ditanya itu sholatnya dulu benar atau tidak. Kalau sholatnya benar, seluruh amalannya itu menjadi gugur ya. Gitu. Mudah-mudahan Imam Reza, Nisa, dan Kiki ya, dan semua kita ya senantiasa diberikan kekuatan Allah untuk melaksanakan ibadah ya semampu kita ya. Dan Papa berpesan betul ya. Sekarang mungkin Papa dulu kamu mengarahkan kuliah, nanti kamu jadi manajer, kamu kemudian akan mendapat gaji banyak, kemudian kamu bisa menghidupi, tidak ya. Sekarang malam ini, detik ini, insya Allah nawaitu kita adalah untuk menuntut ilmu dan beribadah ya kepada Allah. Insya Allah dengan kita beribadah kepada Allah, menjadi orang yang takwa, kata Allah dijamin ya, gitu, dijamin kehidupannya ya, gitu. Ya. Sedangkan semut, cacing, katakanlah bakteri pun oleh Allah dijamin ya, apalagi manusia yang punya akal yang oleh Allah paling sempurna ciptaannya ya. Itu. Jadi arahkan sekarang niat kalian adalah tadi untuk ilmu untuk beribadah kepada Allah ya. Namun nanti Allah memberikan ternyata kok rezekinya seret, saya itu enggak ada istilahnya ya. Enggak ada ya. Kita harus syukur, tambah bersyukur lagi. Kalau tambah seret, tambah bersyukur. Jangan setelah seret, malah kita ini, kata Allah, baru diuji segitu aja, orang ada yang lebih parah dari kamu. Ada yang tidur di lapangan, ada yang tidur di got, dan lain sebagainya. Nah, apakah kamu nggak melihat? Itu dijamin oleh Allah ya. Makanya lihat sungguh-sungguh. Kemudian, bahwa maut itu pasti. Maut itu pasti. Al-mautu babun. Hadis Nabi, wa kulunna tidakhilun ya. Mati itu seperti pintu. Semua makhluk yang bernyawa ya di muka bumi dan di alam raya ini kecuali Khalik, ya Allah, itu pasti mati ya. Al mautu babun, pasti. Tadi di dalam sirah Nabi Papa menyebutkan bahwa Nabi pada saat sakaratul maut, di saat-saatnya waktu berdialog dengan malaikat Jibril, ya Jibril, katanya terasa panas sekali di sakaratul maut ini, kata Nabi. Nabi itu orang yang maksum, yang dijamin oleh Allah. Merasa panas sekali ya Jibril, sampai Jibril tidak mampu lagi melihat wajah Nabi, dia memalingkan, tapi Rasulullah memanggil, ya Jibril, kenapa di saat aku lagi ditarik sakaratul maut ini kamu malah memalingkan? Apa kamu sudah benci? Apa kamu sudah tidak sayang dengan aku? Dijawab oleh malaikat Jibril, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, siapa yang tidak akan prihat, siapa yang akan tidak pedih, siapa yang tidak akan berduka melihat Rasul cinta, Rasul kekasih saya yang disayang Allah dan para malaikat ya, mengalami hal atau sakaratul maut yang dirasakan panas. Itu sebenarnya. Jadi baru Nabi silakan ya, Nabi menyampaikan kepada malaikat maut, silakan malaikat maut mendekat ke saya untuk mencabut nyawa saya. Karena malaikat maut pada awalnya risih juga setelah menyampaikan salam, awalnya singkatnya aja. Terus ditanya oleh Nabi, ya malaikat maut, apakah kamu menghadap berkunjung ke saya ini hanya untuk berkunjung karena saya sakit, menengok saya, besuk saya, atau juga sekalian untuk mencabut nyawa saya? Dijawab oleh malaikat, iya benar ya Rasulullah, saya kesini punya dua misi. Di samping saya menjenguk Rasulullah, juga saya akan mencabut mencabut roh Rasulullah ya. Nah, itulah yang kira-kira yaitu evaluasi ya. Jadi evaluasi itu kata Allah atau kata pesan Nabi dalam hadisnya, ada dua perkara yang dijadikan dasar ya, peringatan ya, landasan, acuan manakala saya sudah meninggal. Satu adalah apa tadi, Mam? Imam masih segar tadi? Apa sudah ngantuk? Apa bosan tadi dengarnya? Jangan ya, kalau bisa jangan bosan. Kalau bisa diulang-ulang itu ya, sirah Nabi itu. Itu mohon maaf mungkin kalau Nita Sial ini belum juga ya,
Itu kalau baca risalahnya kan tebal sekali, Papa maklum. Imam udah baca. Kan tugas. Udah sampai habis kok, Imam. Jadi itu Papa tarikan gitu, yang pokok-pokok yang ya. Itu di situ ya. Dari mulai Nabi lahir, bagaimana lahirnya mulianya luar biasa, bahwa Nabi Allah Muhammad SAW Rasulullah kita itu sudah diciptakan Allah sebelum diciptakannya langit dan bumi dan alam semesta ini di lauh mahfuz. Ya, makanya tadi Pak bilang sama Imam, para malaikat Allah ya, waktu itu juga Nabi Adam bersolawat untuk Nabi. Ada dalam anunya. Tiap Jumat dibaca kalau disimak ya. Ini juga satu pelajaran, hati-hati ya. Pada saat kita mendengar nama Nabi atau Rasulullah atau Muhammad harus sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu apa tadi, Mas? Bersolawatlah kamu kepada Nabi ya. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu tegas ya perintahnya. Kalau kamu ngantuk, diam aja lagi Jumat ya, berarti nggak dapat itu pahala di situ ya. Harus ya disampaikan. Memang orang banyak yang diam aja atau menganggap ayat itu udah biasa. Hati-hati. Karena apa? Itu nilai ayat itu tinggi sekali. Allah bersama para yang menciptakan. Kan logika kita kok ya tadi berselawat Allah kepada Nabi bukan berarti lebih tinggi derajat Nabi dari Allah. Kan tentunya tidak ya. Tapi Allah menyayangi, saking kasih sayang Allah kepada Nabi itu ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi. Para orang mukmin berselawatlah kepada Nabi Muhammad ya, selayaknya. Itu ya, itu dievaluasi ya. Maut ya tadi. Kemudian bagaimana memanfaatkan umur kita yang makin mendekati maut itu untuk sebesar-besarnya beribadah kepada Allah. Tapi pengertian umur kita yang mendekati maut jangan dikira hanya apa ini ya yang udah tua, jangan-jangan ya mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah ya pada kalaupun meninggal pada husnul khotimah. Iya, husnul khotimah. Soalnya kan meninggal itu kan nggak bisa ditolak. Yang pasti kalau meninggal mintanya husnul khotimah. Iya. Jangan meninggal dalam keadaan ini ya yang nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya. Jadi silakan, ini Papa selalu bilang ya kalau nggak salah ya. Dengar dulu. Ini falsafah yang harus dulu kalau nggak salah Bapak apa di Makassar apa di Surabaya selalu ngomong hati-hati kamu niatkan setiap mau beli, mau aktivitas, mau jalan, membeli jarum pun harus niatkan ibadah. Memberi pensil harus ibadah. Kamu pergi sampai malam larut silahkan niatkan ibadah. Insya Allah Allah akan melindungi kita. Ya. Kalau hati-hati, kalau sedikit aja niat kita, ya katakanlah ya Papa dengan Mama jadi anggap nggak tahu. Allah Maha tahu ya. Jadi dalam riwayat ada seorang sahabat Nabi, ada anak kecil yang menggembala kambing, ya, diri apa melawat domba, ya, didatangin oleh Sayyidina siapa? Umar Abu Bakar, ya, tapi kira-kira falsafah itu, kemudian apa namanya, iya, kemudian ditanya sama dia, boleh enggak saya ngambil kambing kamu ini segini banyaknya, kan ada ribuan atau ratusan. Kan pasti majikan kamu enggak tahu gitu kan, ada anak kecil itu kan, kata si anak tadi sahabat tadi ya. Kemudian anak kecil terus agak terhenyak sedikit, termenung, dia bingung pertanyaan ini harus jawab apa. Tapi ya begitu dia mendapatkan petunjuk bahwa dia terus bertanya balik kepada sahabat itu. Ya kalau kita sih majikan saya